Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kalau sekarang selamat siang ya, atau selamat sore. Nah, entah ini akan dilihat hari ini. Kali ini materi animasi komputer dan pemodelan 3D khususnya adalah modul 9, membahas mengenai kamera dan proses render. Nah, sebelumnya kalau kita bisa mengulas, di sebelumnya kita sudah mempelajari ya, mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan 8 yaitu UTS. Pertemuan 1 pengenalan animasi komputer, pertemuan kedua pemodelan Blender, seleksi dan translasi objek. Terus pertemuan ketiga adalah pemodelan Blender, modeling. Dan pertemuan 4 adalah advanced modeling. Pertemuan 5 penerapan material. Pertemuan 6 penerapan tekstur. Pertemuan 7 bekerja dengan cahaya. Lalu pertemuan 8 UTS, yang mana UTS-nya adalah jurnal. Dan sekarang adalah pertemuan 9, yang mana mengenai proses render dan setting kamera pada Blender. Pada modul ini kita membahas mengenai kamera dan proses render, mana fokus pada bekerja dengan kamera, kedua membuat target kamera dengan constraints, ketiga memahami properti render, keempat merender animasi, kelima menambahkan motion blur, keenam membuat depth of field. Nah, yang pertama kita perlu latar belakang mengenai bekerja dengan kamera. Pada dasarnya, kamera adalah sebuah objek yang menyediakan sarana render gambar dari Blender. Dan hal ini menentukan bagian adegan mana yang terlihat dalam gambar yang diberikan. Secara default, sebuah adegan berisi satu kamera. Namun, sebuah adegan dapat berisi lebih dari satu kamera, tetapi hanya satu yang akan digunakan sekaligus bila mempunyai banyak kamera. Jadi Anda hanya perlu menambahkan kamera baru jika Anda melakukan pemotongan di antara mereka. Oke, kita langsung menuju kepada Blender. Untuk latar belakang mengenai bekerja pada kamera ya, tadinya adalah kita bisa mengetahui bahwa pengertian kamera adalah sebuah objek yang mana menyediakan sarana render untuk bisa menentukan bagian adegan mana yang terlihat pada gambar yang diberikan. Nah, untuk ini adalah area Blender yang mana terdapat kamera. Dan aktif kamera yang ditunjukkan oleh saat ini di Blender ini menunjukkan warna kuning. Jika kamera tidak aktif maka dia menunjukkan warna hitam, garis hitam ya. Nah, ini menunjukkan aktif kamera, dan bila tidak aktif dia tidak menunjukkan, kamera itu tidak berwarna kuning ya, garis kamera objek ini. Aktif kamera adalah kamera yang saat ini sedang digunakan untuk rendering dan tampilan kamera. Nah, untuk itu kita bisa men-setting, ketika di sini adalah perspective user, kita bisa men-setting untuk menampilkan kamera. Kita bisa men-setting di bawah ini, kita pilih yaitu pilih view, lalu pilih numpad 0 atau kamera di sini. Kamera ya, atau bisa kita pakai keyboard numpad 0. Nah, maka ini adalah perspektif kamera yang akan terlihat pada nantinya bila di render. Nah, oke. Pilih kamera yang Anda inginkan. Tadinya kita bisa pakai pilih kamera yang ada di pilihan skin property. Sini ada pilihan kamera. Nah, ini adalah kamera yang kita inginkan karena cuma satu. Untuk membuat kamera aktif,
kita bisa pilih, nah ini ya, di skin ini kita bisa pilih kamera itu aktif. Jika tidak aktif, maka dia tidak border kuning, dia tidak akan menyala. Nah, ketika aktif, dia menyala border kuning. Indikator kamera menyala adalah terdapat indikator batas kuning, warna kuning ini ya. Oke. Sangat penting agar bisa melihat objek 3D dari beberapa sisi atau sudut pandang. Untuk itu Anda harus tahu cara memutar kamera. Kita bisa pakai cara kita nonaktifkan dulu. Caranya kita pencet lagi kameranya. Nah, di sini kita bisa untuk itu kita harus tahu bagaimana cara memutar kamera. Kita bisa memanfaatkan rotate sini, atau kita bisa memfokuskan kamera dengan zoom in or zoom out. Kita bisa pakai dengan pilihan scale dan melakukan fokus ya, tadi fokus baik zoom in zoom out sama ya, zoom in memperbesar, zoom out memperkecil tampilan untuk melihat objek secara keseluruhan ya, zoom out. Baik. Nah, setelah mengatur, nah kita bisa tahu kamera itu bisa kita zoom on, zoom in, zoom out, zoom in, terus kita bisa putar. Nah, setelah kita bisa tahu setting, mengatur, dan bekerja di viewport tadi, sekarang saatnya mengatur kamera dan render bagi pemula. Skin Default Blender akan menampilkan sebuah objek, sebuah sumber cahaya, di mana kita wakilkan dengan lamp ini, dan sebuah kamera. Pertama objek, lamp, dan kamera. Ketika kita coba tekan tombol F12 atau render di sini, atau kita bisa pakai render image di sini, atau klik F12, tekan F12, maka bisa kita pilih di sini, kita pilih ya. Maka kita bisa menampilkan gambar hasil render image kita. Nah, seperti itu. Contoh ini adalah gambar kita di buku memakai objek animasi. Nah, oke. Selanjutnya, mengontrol objek kamera. Ketika Anda memilih cara mengontrol objek kamera, Anda selalu membuat satu viewport 3D baru ya. 3D view baru. Anda bisa mengubah panel outrigger menjadi 3D view, dan view utama tetap pandangan dari kamera. Oke. Kamera lalu bisa menggerakkan kamera atas bawah, kiri kanan, atau dekat jauh. Hal itu bisa kita lakukan dengan cara melakukan scroll down ya. Nah, jadi kita bisa pilih nah seperti ini ya. Ini kita tekan scroll tengah dan menggeser. Nah, seperti itu. Ketika kita coba render, atau kita bisa pakai langsung kita ingin menjauhkan ya. Nah, seperti itu. Ini kita rubah jadi view kita rubah jadi 3D view, terus kita rubah jadi kamera. Nah, ini kita bisa lihat sudut pandang kamera ya. Nah, untuk mengetahui batas kamera, nah ini adalah batas kamera. Lalu kita bisa memanfaatkan lock camera to view. Itu ada di pilihan toolbar di sini. Lalu kita bisa pilih lock camera to view.
Berikut adalah langkah-langkah membuat kamera pada Blender. Kita buat baru ya. Yang pertama kita bisa pakai tampilan objek baru. Klik kanan pada mouse untuk menyeleksi kamera. Pada gambar di atas, kamera telah terseleksi ditandai dengan warna yang berubah menjadi oranye. Lalu selanjutnya untuk melihat tampilan pada kamera, tekan angka 0 atau klik view kamera. Nah, kita bisa pahami dulu ya. Yang pertama adalah kita punya sumbu Z ya, dengan biru ditandai dengan arah panah biru ke atas, sumbu Y arah panah warna hijau, sumbu X arah panah warna merah. Lalu arah pandang sudut kamera kita bisa adalah arah pandang menuju ke benda dengan top. Dan ini adalah sumbu yang kita bisa simbolkan di sini. Lalu kita bisa kembali ke menu awal dengan menekan kamera kembali. Lalu kita bisa lihat, untuk melihat hasil render kita warnai dulu ya, mungkin sisi-sisinya agar terlihat. Kita bisa pilih pakai sisi dan kita warna menjadi warna ya, kita bisa pilih warna ada pilihan color ya tadi. Kita bisa pilih warna apa. Kita bisa buka warna.
Ini bisa pakai diffuse, pilih warna merah, sign, pilih biru, dan bisa pilih do. Terus selanjutnya adalah kita render. Warna hijaunya masih belum terlihat karena di sisi sana ya. Coba kita back. Kita coba perspektif kamera adalah di sisi kurang ya, terlalu jauh. Oke, karena cahayanya kurang jadi kita bisa lamnya kita arahkan juga ke jauh. Coba kita pakai 2 Windows, satu untuk kamera, terus kita render. Jadi tergantung pencahayaan itu diletakkan di mana. Ketika hal itu tidak mendapatkan penerangan maka akan berwarna hitam ya.
maka hitam. Itu adalah pengaruh dari pencahayaan. Oke, kita bisa lihat dari sisi sini saja ya. Yang hijau tidak terlihat. Next, membuat target kamera dengan constraint. Kita bisa pilih buat objek cube baru, atau bisa kita pilih 92. Oke. Dan file 93 ya. Nah, di sini membuat target kamera dengan constraint. Yang pertama adalah kita bisa membuat kamera tersebut mengikuti sebuah benda dengan cara follow the path of object yang berputar. Jadi maksudnya adalah arah kamera itu mengikuti mesh circle kita. Jadinya kamera itu akan seakan-akan membuat animasi filmnya itu diputar secara sudut pandang orang berjalan dengan memutar gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ada yang pertama adalah kita bisa buat object prefecture ini. Kita buat add curve, lalu pilih circle, maka yang mana ya circle-nya. Nah, ini ya, di sini ternyata. Nah, kita scale besar, lalu kita translasi di sekitar objek, lalu kita pilih, tekan Ctrl P, lalu pilih follow path. Selanjutnya adalah play. Itu. Nah, yang terlihat sebanyak 250 frame. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Yang ketiga, memahami properti render. Yaitu oke, kita langsung masuk ke bab render. Nah, di sini ini ada render.
Render adalah sebuah kegiatan untuk mengubah 3D view yang telah diatur sebelumnya untuk menjadi gambar atau video. Menu untuk melakukan render terdapat pada properti editor seperti pada gambar berikut. Untuk render single frame kita bisa melakukan tombol render saja, tekan tombol render. Nah, kita bisa memahaminya kembali ketika kita ingin merender sebuah file, mau membuat formatnya image atau movie. Nah, kalau mamanya mau membuat formatnya image, itu kita bisa pakai render saja. Kalau membuat file itu adalah animasi film, kita bisa pakai animation. Nah, kalau mamanya itu hanya sound file, mix the skin audio to a sound file, kita bisa pakai audio. Lalu setelah kita bisa merender, yang pertama kita bisa klik render di sini, lalu bisa menyimpan file tersebut. Sebuah hasil render kita bisa simpan dengan menu image di sini. Kita bisa save as image. Nah, dengan format PNG. Selanjutnya kita bisa pakai untuk save as movie, kita bisa pakai kegiatan render animation di sini. Kita bisa untuk membuat resolusinya rendah agar cepat rendernya, kita bisa menggunakan percentage scale for render resolution. Kita bisa rubah di sini tergantung mau fast render atau low render. Kalau lebih tinggi lebih low render, lebih lambat. Kalau mau cepat pakai yang lebih sedikit persentasenya. Nah, kalau umpama pakai 50% resolution, pakai, saya coba di sini pakai laptop saya dengan core AMD A9, kita bisa pakai start frame 1 to end frame ini ya 250. Maka kita pakai ada waktu coba ini 20%. Lalu kita coba klik render presetnya pakai TV NTSC 4:3. Ini ya, udah pakai 30. Kita coba pakai render animation. Di sini 11:27, maka jadi ada berapa menit dengan 250 frame. Klik render ya tadi harusnya. Nah, ini mau 250, jadi ada 1 menit. Oke, kita coba render. Nah, ini hasilnya ya. Next, merender animasi. Render dalam software Blender terdapat 3 pilihan: render image, render movie, render audio. Kali ini kita akan coba merender animasi dengan format .png dan format movie MP4, serta keunggulan dari masing-masing metode render tersebut. Beberapa metode dalam render animasi pada Blender yaitu render animasi dengan format movie seperti MP4, OOGG, dan web movie. Untuk membuat objek bergerak pada Blender, Anda harus mengatur pada keyframe dengan cara klik tombol keyboard I, taruh pada 3D view, lalu pilih location di sini. Nah, insert keyframe. Oke, kita langsung ke menu dimension.
Setting, tentukan resolusi, tentukan output, dan pilih format. Ya, format, output, TMP, di mana disimpan. Terus selanjutnya adalah klik render animation. Kita balik render preset tadi ya, kita cocokkan dulu apakah sudah benar dengan setting kita. Pertama adalah dimension, lalu setting output, setting format, setting location tadi, keyboard iya tadi, location ya, ini. Lalu selanjutnya adalah quick render animation. Oke, kita tunggu sampai 156 frame. Kita bisa sementara itu terubah jadi video editing. Nah, di sini muncul ya, dari 150 masih 53 yang ke render. Nah, maka akan muncul ini screen layout video editing. Klik add image, lalu pilih folder tempat penyimpanan. Udah. Kita pakai folder baru aja biar add image strip. Kembali ke mode 3D view dan memilih screen layout. Nah, kita setting dulu ini tadi. Oke. Terus kita coba kembali ke mode 3D view. Selanjutnya memilih screen layout default, atur format output ke MPEG, tentukan output. Sudah. Oke, kita render animation. Lalu kita lihat hasil.
Kita tunggu dulu ya, karena memang belum berhasil ya. Jadi kita ulangi lagi. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa kalian lihat tutorial ini tuh ada di YouTube Face Serendipity. Ini bagian make a render view. Ini banyak ya, kita bisa pilih. Nah, khususnya yang bab akhir ini, rendering particle object as dynamic still image. Nah, ini silahkan diikuti nanti. Itu ada di bab yang bab 9.2 Hello guys, it's me again. This time I'm coming back with a new Blender tutorial that will show you how to create a particle object. Using extra object add-on on our Blender 3D. But first I want to create a base for our particle object, so I'm just gonna use plane here and maybe to 0.2. Intinya dia bisa pakai partikel. Baik, terima kasih pertemuan hari ini. Sebentar sampai situ dulu ya bab kita. Nanti saya lanjutkan ke bab yang lain. Nanti adalah materi ini adalah proses render animasi dan Blender pada kamera. Oke, thank you.